Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan belajar 32 mengenai integrasi CRUD pada template responsif. Ya, jadi sekali lagi integrasi CRUD. CRUD itu adalah singkatan dari create, read, update, delete atau proses tampil, tambah, ubah, dan hapus data. Ya, jadi proses CRUD tampil tambah ubah hapus yang sudah kita buat dengan PHP kita integrasikan ke dalam template responsif. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu mengintegrasikan semua proses CRUD yaitu tampil, tambah, ubah, dan hapus data pada template web responsif dengan benar. Jadi kita akan melakukan proses integrasi baik tampil, tambah, ubah maupun hapus data ke dalam template web yang responsif yaitu menggunakan template Bootstrap. Baik adik-adik, kita mulai untuk kegiatan belajar 3.2 ini. Baik, seperti yang telah tadi saya sampaikan dalam pembukaan, bahwa tujuan instruksional khusus atau kegiatan pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu mengintegrasikan CRUD ke dalam template web responsif dengan benar. Yang pertama yang kita pelajari adalah tentang struktur dari template responsif menggunakan Bootstrap ya. Jadi kita belajar menggunakan template Bootstrap. Jadi CRUD itu adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Seperti ini ya. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah membuat file index.php. Nah, file index.php ini isinya adalah mengarahkan file ke media.php. Jadi kalau web kita dibuka, maka yang terbuka adalah media.php. Caranya adalah, nah, jadi kita langsung buka di shortcode ya. Nah, saya membuat file index. Nah, isinya adalah header, kemudian location, media.php ya. Supaya lebih besar tampilannya saya perbesar fontnya 16 ya. Seperti ini ya. Atau 18 ya. Masih agak kecil. Nah, header, location, media.php. Nah, jadi kalau dibuka, nah apa isi dari file media? Nah, sekarang kalau kita buka file media.php, ini media ya. Nah, isi dari file media ini adalah template. Ya, jadi isi dari file media ini yang pertama adalah koneksi dulu, kemudian template webnya. Ya, jadi ini adalah head ya. Di dalam head ini ada title, ya. Kemudian ada CSS Bootstrap ya. Kemudian di bawahnya ada kontainer ya, jelas ada kontainer. Kemudian ada navbar, ini adalah untuk menu atas. Kita isi dengan logout. Ya, adapun selengkapnya daripada kode ini ada di modul ya. Tinggal diambil mulai dari header sampai header. Kemudian ada kontainer, ini adalah isinya ya. Di dalam kontainer ini ada row ya. Jadi row-nya itu pertama di sebelah kiri yaitu ada navigasi ya untuk menu. Menunya nanti ada dashboard, program studi, kelas, mahasiswa, dosen, mata kuliah, apalagi menunya. Ada KRS, ada KHS, sampai slash nav. Ini adalah baris menu, menu kiri. Kemudian yang kanan ini adalah main. Ya, main ini isinya adalah konten. Nah, konten ini berubah-ubah. Bisa isinya tabel, bisa isinya form, bisa isinya macam-macam ya. Dashboard dan seterusnya. Kemudian di paling bawah itu adalah JavaScript yang diinkludkan di semua file. Nah, jadi file media ini adalah file utama ya, di mana semua file yang kita akses akan mengarah ke media. Jadi bagian menunya tetap ya, yang tadi header sampai menu tetap,
Kemudian bagian footernya juga tetap tidak berubah. Yang berubah hanya konten atau main. Konten ini berada di kolom kanan. Nah, untuk memperjelasnya, ya kita buka misalnya tadi localhost garis miring saya simpan di modul ya. Kemudian saya simpan di Bootstrap 5.2, versi Bootstrapnya 5.2. Kalau saya buka, yang terbuka adalah media. Padahal kalau saya akses pertama, itu sebenarnya yang diakses adalah indeks. Tapi kalau saya enter gitu ya, yang terbuka adalah media. Karena tadi header location dari indeks itu mengarah ke media. Sekali lagi, mana dia? Ini ya. Header location dari index.php ini mengarah ke media. Dan media itu isinya adalah tampilan template yang seperti ini. Ya, jadi di sini ada tadi namanya header ya. Kemudian ada menu keluar, di sini ada navigasi ya. Ini kolom kiri. Kemudian yang ini adalah konten. Yang kanan ini adalah konten. Tadi tulisan di konten itu adalah include content. Berarti ini isinya ada di content.php. Include content.php. Nah, bagian atas, bagian kiri menu ini tidak berubah. Yang berubah adalah konten. Apa isi dari content.php ya? Kalau kita buka content.php, isinya hanya seperti ini. Apabila ada get halaman, pic ya, nama getnya adalah pic, maka yang terbuka adalah file pic.php. Jadi kalau ada misalnya getnya adalah data mahasiswa, maka yang terbuka adalah data mahasiswa.php. Nah, yang tampil include sesuai dengan apa nama getnya. Jadi tadi misalnya data mahasiswa, nama getnya, berarti yang terbuka data mahasiswa.php. Sedangkan apabila tidak ada get halaman, maka ada tulisan halaman tidak ditemukan. Kalau filenya tidak ada, maaf bukan tidak ada get. Kalau filenya tidak ada, maka yang muncul adalah halaman tidak ditemukan. Nah, apabila tidak ada get, artinya yang terbuka hanya media saja, maka yang tampil adalah dashboard. Nah, sekali lagi saya jelaskan, apabila ada get halaman, maka yang terbuka adalah halaman.php sesuai dengan nama getnya. Misalnya pic data MHS namanya, maka di sini ada file namanya data mhs.php harus ada. Kalau nggak ada file itu, maka muncul tulisan halaman tidak ditemukan. Nah, kalau tidak ada get, ya, yang terbuka hanya file media saja, maka dia akan mengarah ke dashboard. Apa isi dari dashboard? Nah, dashboard itu isinya adalah grafik yang tadi. Mana dashboard ini? Ini ya. Dashboard itu isinya adalah grafik. Nah, kalau kita lihat, adik-adik, ini tidak ada get media.php. Maka isinya adalah langsung tampil di sini dashboard. Tapi kalau saya klik menu mahasiswa, di sini ada tulisan get ya, yaitu pic sama dengan data MHS. Maka dia akan mencari file yang ada nama filenya data MHS yang ini. Data mhs.php. Yang terbuka adalah file data mhs.php. Kalau nama file itu tidak ada, misalnya di sini salah ketik data mhss, misalnya double S-nya ya, enter, maka muncul tulisan halaman tidak ditemukan. Kenapa? Karena tidak ada file yang seperti itu. Di sini kita cari data mhss, nah nggak ada seperti itu ya. Jadi yang ada adalah data mhs saja. Jadi kalau benar nama filenya, enter, maka yang tampil adalah sesuai dengan nama filenya. Di mana kita atur di menu ini. Ini kan menunya kelihatan di pojok kiri bawah itu mengarah ke data MHS. Jadi menunya itu kita atur di file yang template tadi, media ya. Jadi kita atur di media. Coba kita lihat di media. Nah, ini. Jadi di sini wrap sama dengan tanda tanya pitch data MHS. Maka kita harus membuat file namanya data mhs.php.
Kalau nggak seperti itu, nama filenya beda, maka halaman tidak ditemukan. Nah, seperti itu adik-adik ya. Kemudian lanjut. Ya, ini adalah tadi sudah, ini juga sudah tadi penjelasan tentang template. Ini sudah tentang konten. Kemudian koneksi. Ya, koneksi tinggal kita ambil dari koneksi yang sudah ada saja. Jadi ada host, kemudian usernya root, passwordnya kosong, nama database-nya DB Campus. Nah, di sana ada penjelasan bahwa setiap link itu menggunakan get. Ya, caranya adalah tanda tanya. Tanda tanya ini akan muncul setelah media. Setelah media.php akan muncul tanda tanya. Nah, tanda tanya ini kita atur di tempat yang tadi, di link tadi. Ya. Mana dia? Ini ya. Di link tadi kita atur tanda tanya pic sama dengan nama file. Kemudian tadi ada konten ya. Jadi mengarah ke konten. Nah, isi file konten ini sudah tadi saya jelaskan. Kemudian berikutnya dashboard ya. Dashboard itu isinya adalah grafik. Ini juga sudah. Nah, berikutnya mulai kita integrasikan untuk coding tampil. Ya, tampil kita integrasikan ke dalam template. Nah, adik-adik, untuk memasukkan kode tampil ke dalam template, ya, jadi saya buka di sini tampil data yang awalnya kita buat, ya, tampil. Ini ya. Jadi ini adalah tampil data yang pernah kita buat. Nah, untuk mengintegrasikan memasukkan ini ke dalam template, caranya tinggal di copy aja. Ini di copy, ya. Saya buka tampil data yang sudah diintegrasikan ya di laman Bootstrap. Mana dia? Data MHS namanya di sini ya. Nah, ini. Nah, jadi posisinya tinggal dilihat ya. Misalnya di sini ada tulisan thid, dibuka dengan thid, kemudian tbody. Maka tampil data ini kita copy, masukkan ke sini. Ya. Ini masukkan ke sini. Nah, di sini ada nomor. Kalau yang ini, oh ini ada nomornya juga ya. Di sini ada koneksi. Nah, koneksinya tidak saya masukkan karena sudah ada include koneksi. Di mana include koneksinya? Di media. Jadi ini kan masuk ke konten. Jadi include koneksinya cukup sekali saja. Kita taruh ya file koneksi itu tidak perlu kita tulis koneksi berulang kali. Jadi kita masukkan koneksi di media dan dia sudah bisa masuk ke semua file. Kenapa seperti itu? Karena di media ini akan mengincludekan semua file melalui konten, gitu ya. Jadi dengan include konten maka koneksi tidak perlu diketik lagi. Ya, jadi tampil variabel koneksi select from tabel mahasiswa ini tinggal di copy. Kemudian berikutnya ini juga tinggal di copy. Echo, variabel name, nama, prodi ini juga tinggal di copy. Seperti ini. Ya. Begitu saja. Kemudian nomor dan seterusnya. Maka akan tampil seperti ini. Ya. Seperti itu ya, Adik-adik. Kemudian untuk proses berikutnya integrasi kode tambah. Nah, kalau untuk tambah ya, misalnya tadi mana dia? Ini ya. Ini tadi data MHS tampil. Nah, sekarang tambah. Bagaimana cara integrasi untuk tambah? Kita buka. Yang pertama, tambah MHS yang tanpa template. Yang ini, ya. Kemudian kita buka tambah MHS yang sudah masuk ke template. Nah, ini. Ya. Bedanya di mana? Bedanya tinggal kita copy aja sebenarnya. Koneksinya nggak usah dipakai. Ini kan sudah include koneksinya. Kemudian tinggal copy posisinya
simpan ini taruh di template, ya, taruh di dalam div dari tambah data. Ini kan ada judulnya. Jadi adik-adik kalau kita klik tambah, nah ini posisi tambah data ini kita taruhkan form. Nah, coba sekali lagi dilihat ya, perhatikan. Nah, dia. Nah, di sini kita copy semua kode tambah. Hanya saja bedanya, adik-adik, kalau ini ada pesannya, tidak ada desainnya. Misalnya data berhasil ditambahkan. Kalau yang ini pesannya ada menggunakan alet, ya. Pesannya menggunakan alet. Jadi kalau data disimpan ada alert sukses. Kalau datanya gagal ada alert warning seperti itu, ya. Jadi ada alert sukses, ada alert warning. Kalau NIM dan nama belum diisi ada alert warning warna oranye. Ya, jadi contohnya seperti ini. Saya klik simpan. Nah, muncul seperti ini. NIM dan nama mahasiswa harus diisi. Ini namanya alert. Ini kan didesain dengan bootstrap. Maka pesan yang tadi biasa-biasa aja, ya, pesan yang kita ketik biasa, itu sekarang kita desain pesannya menggunakan alert. Bisa di close kayak gitu. Nah, paham ya? Jadi yang tadinya pesannya seperti ini, ya, ini biasa aja, sudah kita desain menggunakan alert. Berikutnya untuk form sama saja, hanya ini disesuaikan setiap NIM, ya, disesuaikan dengan apa yang ada di sini. Ini NIM, ini nama, NIM-nya sama dengan nama MHS, maka kita copy. Sedangkan kelas-kelasnya tidak boleh kita ubah. Kita biarkan seperti biasa. Hanya NIM-nya aja yang kita masukkan. Ini juga NIM prodi dan seterusnya. Termasuk NIM dari tombol, ya. Misalnya nih NIM-nya simpan, gitu. Tinggal kita masukkan. Dan kalau sudah seperti itu maka datanya sudah bisa disimpan. Kita bisa coba misalnya tes saja 1 2 3 4, namanya Herman misalnya. Program studi S1 Teknik Informatika, laki-laki, alamat Mataram. Ya, simpan. Nah, ini ada alertnya warna hijau tadi kalau berhasil. Kalau gagal warning oranye, ya. Data berhasil disimpan, lihat di sini. Nah, di sini udah masuk Herman. Ya. Oke, berikutnya adalah ini integrasi tambah tadi sudah. Integrasi ubah. Nah, bagaimana integrasi ubah? Ya mirip-mirip aja ya. Jadi, misalnya saya buka. Ini tambah. Ya, kita lihat yang integrasi ubah. Pertama, ubah data yang belum menggunakan template. Yang kedua adalah kode ubah data setelah menggunakan template. Mana dia? Ini sengaja saya buat duluan kode programnya dan saya masukkan di modul agar tidak terlalu lama penjelasannya, ya. Jadi adik-adik bisa perhatikan codingnya dan saya menyampaikan penjelasan. Nah, di sini coding ubah sama, jadi koneksinya tidak perlu kita ambil karena sudah otomatis di-include-kan di media, sudah masuk di media. Kemudian ini juga kita copy, ya, tinggal di copy aja. Sama seperti tadi ada alertnya yang kita pakai, alert dari Bootstrap, ya. Alert sukses, ada alert warning. Kalau dia berhasil sukses, kalau dia gagal, ini ada warning. Kemudian, nah kalau ubah ini kita ambil value, ya, ada value. Kemudian ada kalau text box ada value. Kalau di combo box if ini untuk select kita copy, ya. Ini kita copy setiap objek. Jadi ini ada value di name, ada value di nama, kemudian ada if di setiap option combo box ini kita copy satu-satu, ya. Kita copy seperti ini.
Kemudian radio Batam juga menggunakan eh, apa? IP juga ya, menggunakan ceketnya kita copy seperti itu ya. Sudah gitu aja ya. Jadi sama aja sebenarnya dengan tambah caranya, tinggal di copy aja. Hanya template-nya saja yang berubah ya. Jadi kalau saya ubah misalnya ini Herman, saya ubah menjadi eh, Yanti misalnya. Yanti perempuan, ubah. Ya, lihat data di sini sudah berubah. Gitu. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir adalah integrasi hapus data. Nah, kalau hapus data ini tinggal copy aja, nggak perlu ada template-nya. Copy, kemudian linknya kita arahkan ke pick data MHS. Ya. Oke ya. Jadi karena tidak ada template-nya, kalau hapus seperti ini aja. Jadi ini di copy dari hapus data yang awal, termasuk koneksinya. Kenapa koneksinya ikut? Karena dia tidak menggunakan media.php. Jadi koneksi kan tidak ada tampilan, hanya klik button hapus, maka hilang. Nah, supaya ada konfirmasi, di data MHS itu ada konfirmasi JavaScript. Ya. Tadi, ini ya, di data MHS, di link hapusnya ada konfirmasi JavaScript. Anda yakin menghapus data ini dengan NIM ini? Kalau diklik, maka dia mengarah ke hapus MHS dengan NIM sekian. Gitu ya. Nah, kalau kita coba tadi, nah ini misalnya Yanti ini saya hapus. Oke, maka akan langsung hilang. Gitu ya. Seperti itu adik-adik, semua kode programnya sudah ada di dalam modul ya. Dan ini ada latihan berikutnya, tolong dikerjakan. Jadi kalian juga mencoba integrasi proses CRUD ke dalam template web responsive dan dikumpulkan pada minggu berikutnya ya. Jadi seperti ini berkelompok ya. Kelompoknya 3 sampai 4 orang. Cara mengerjakannya juga sudah ada di modul. Jangan lupa direkam, hasil rekamannya diupload di YouTube sehingga dosen bisa memeriksa hasil pekerjaan Anda. Baik adik-adik, demikian untuk kegiatan belajar kita kali ini. Semangat ya, kerjakan tugasnya. Jangan menggunakan template yang sama dengan yang kita bahas tadi, tapi gunakan template yang lain ya, biar punya pengalaman. Baik, demikian. Jangan lupa setelah kegiatan belajar ini, adik-adik mengerjakan post test. Kemudian kalau hasil post testnya nanti memenuhi nilai standar, yaitu 80, adik-adik bisa lanjut ke tahap atau ke kegiatan belajar KB 3.3 berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.